Jangan katakan apa-apa lagi. Hanya sikap Su Duyuan yang kesepian membuat orang menyukainya. Jiang langsung melambai padanya. Sama-sama, datang dan duduk dan berbicara secara detail. Gu Su Duyuan jelas sedikit malu. Duduk di meja dengan hati-hati. Lalu dia mulai membicarakannya. Itu benar. Saya memiliki seorang adik perempuan yang ingin saya rekomendasikan kepada Tuan Muda Jiang. Dan saya tidak menginginkan imbalan apapun. Alasan utamanya adalah gadis kecil ini berusia lebih dari 20 tahun. Dan bakatnya tidak tertandingi. Sayang sekali bahwa dia tidak menyukainya pada hari kerja. Perubahan keluarga baru-baru ini. Dia memohon padaku untuk mencarikannya pernikahan sehingga dia bisa melarikan diri dari rumah Gusu. Ngomong-ngomong, ini sedikit pemikiran. Meskipun aku tahu bahwa di mata kalian berdua, hal ini tidak layak disebut. Bagaimanapun juga, itu telah menyebabkan sedikit masalah bagi kalian berdua. Terimalah itu dengan senyuman. Gu Su Duyuan tidak datang untuk meminta pernikahan, tetapi memanfaatkan pernikahan ini untuk membiarkan adik perempuannya pergi. Ini membuat Feng Tianxing sedikit tercengang. Bagaimana dia bisa membantu Jiang Naqi melakukan hal seperti itu? Jiang juga mengerutkan kening, agak sulit untuk memilih. Gusu, setelah mendengar ini, dia tahu bahwa itu bukan keluarga biasa, dan dia harus menikah untuk keluar. Jika dia mengikuti air yang bergolak ini, akan selalu ada kemungkinan untuk masuk ke dalamnya. Gu Su Duyuan bangkit dengan wajah tersanjung dan berinisiatif membuka kotak kecil itu. Saya melihat tanaman seperti batu giok tergeletak di dalam, dengan kilau samar yang membuat orang ketagihan. Jiang tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat ke arah Feng Tianxing, dan mengarahkan kotak kecil itu ke arahnya. Bagaimana kamu melihat benda ini? Feng Tianxing melihat isi kotak itu secara tak terduga, dan ingatan dalam warisan garis keturunan melonjak dalam sekejap. Buah jasper nektarin adalah tonik yang bagus untukku. Meski luka Feng Tianxing sudah sembuh sekarang, akan selalu ada masalah di masa depan. Selama buah nektarin jasper ini dipadatkan dengan teknik yang tepat, maka artinya di kemudian hari setelah dilukai tidak perlu saya membuat obat sendiri. Suplemen hebat buah nektarin jasper ini bukanlah burung walet biasa, melainkan simbiosis dengan tubuh. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing menatap Gu Su Duyuan. Di mana kamu mendapatkan benda ini? Dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah tanah leluhur ras iblis, sangat jarang melihatnya dalam 10.000 tahun. Gu Su Duyuan punya ide saat melihat Feng Tianxing, dan hatinya tiba-tiba merasa sedikit lebih berharap. Saya membeli ini dari seorang lelaki tua ras iblis di tahun-tahun awal. Dia mengatakan bahwa benda ini diberikan kepada saya dan meminta saya untuk menyerahkannya kepada seseorang yang menjadi miliknya. Saya tidak tahu apa artinya. Ratusan tahun, Feng Tianxing berpikir sejenak. Jika demikian, maka ada beberapa orang di antara iblis yang mempraktikkan ramalan astrologi, tetapi mereka tidak tahu apakah ini adalah metode milik iblis, atau apakah itu metode praktik yang telah diturunkan di masa lalu. Umat manusia. Buah jasper nektarin ini adalah tonik yang bagus untuk Feng Tianxing dan harus dimenangkan. Segera menatap Gu Su Duyuan. Karena hal ini sedikit berguna bagiku, aku bisa membantumu. Tapi mari kita perjelas, ini hanya kusin, di rumah Gusu, agar kamu bisa masuk akal. Tapi tinggalkan Gu Su Duyuan setelah pulang. Sepupu Anda dan saya tidak ada hubungannya satu sama lain. Gu Su Duyuan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan Feng, terima kasih banyak. Aku akan kembali dan bersiap. Menurutmu kapan lebih tepat untuk menikah? Kamu bisa memberitahuku kapan kamu punya waktu. Lagi pula, selama sepupu setuju untuk menikah, keluarga seharusnya. Tidak akan ada itu banyak tekanan. Feng Tianxing berpikir sejenak, tapi sedikit tersenyum. Belum terlambat untuk masalah ini. Lebih baik berjemur jika kamu memilih hari. Ketika Tuan Muda Jiang memilih selir yang cocok di sini, kita akan berangkat bersama dan pergi ke keluarga Gusu untuk melamar pernikahan. Gu Su Duyuan tampak bersyukur dan mengangguk cepat. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Dengan cara ini, saya akan turun dan membiarkan sepupu saya memberitahu dia sehingga dia bisa siap secara mental. Saya akan datang nanti. Setelah Gu Su Duyuan pergi, Feng Tianxing mengulurkan tangan dan mengambil buah jasper nektar dan menelannya langsung di depan iblis. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuh. Feng Tianxing mendengus dengan nyaman, lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menyimpan kotak itu lagi. Jiang, kamu juga tidak bisa melakukan ini. Aku akan memilihnya jika kamu melihatnya. Jiang terdiam saat melihat ekspresi Feng Tianxing. Kamu baru saja membuat kesepakatan dengan seseorang. Apa yang kamu pamerkan? Pasti banyak setan yang akan menemukanmu nanti. Kamu bahkan tidak punya selir. Feng Tianxing memandang Jiang tanpa diduga, dan tiba-tiba menamparkan kepalanya sebelum dia ingat. Beberapa hari yang lalu, ketika dia menjalin hubungan dengan Rou Kech, Jiang Kuo tertidur lelap. Batuk ringan. Hei, sejujurnya, aku juga punya selir. Untuk sesaat, wajah Jiang memerah, dan dia langsung berkata kesal. Aku tidak hanya ingin mengambil selir hari ini, tapi aku juga merekomendasikan kamar utama kepadaku. Sialan, Jiang kehilangan kesabaran, dan Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya.
Ketika Gusu Duyuan datang dengan anggur dan daging, Jiang sudah berpelukan dari kiri ke kanan, dan akrab dengan kedua gadis itu. Terutama ekspresi melengking yang membuat orang ingin meninju wajahnya beberapa kali. Gusu Duyuan dengan hati-hati meletakkan anggur dan makanan. Tuan Feng, saya sebenarnya tidak punya banyak uang di tangan saya. Tolong jangan membenci makanan ini. Kota-kota kecil tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar Anda. Feng Tianxing tidak keberatan. Dia hanya mengambil beberapa potong daging untuk dimakan. Jiang, kamu punya beberapa ini. Apakah itu cukup? Jiang bersenandung pelan. Aku punya uang. Aku mampu membelinya. Jangan khawatir. Aku harus menunggu gadis iblis yang kamu suruh datang sebelum mengambil keputusan. Feng Tianxing menoleh dan melirik keluar. Di sini. Sudah larut dan tidak ada orang di sana. Saya takut rumah itu sudah terlalu berisik. Memalingkan matanya, Feng Tianxing tiba-tiba berkata. Kamu pasti tidak akan bisa melihatnya dengan cara normal. Tapi ada cara lain. Gusu Duyuan. Bantu aku, dan ketika kita pergi, kamu akan. Feng Tianxing langsung mulai melakukan sesuatu yang buruk. Dan Jiang di samping menajamkan telinganya dan dengan hati-hati menguping. Saya tidak mendengar sepatah kata pun dengan jelas. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, Feng Tianxing dan Jiang meninggalkan restoran bersama. Meskipun dia tidak memilih wanita iblis favoritnya, dia mendapatkan banyak hal. Setidaknya Jiang sekarang memiliki 10 selir di masa depan. Hasutan dari turun. Ayo pergi. Aku masih harus pergi ke rumah Gusu. Kali ini giliranmu yang memberiku keberanian. Jiang menepuk pundak Feng Tianxing dengan puas. Jangan khawatir. Aku benar-benar dapat diandalkan. Sebagai dua orang yang dibesarkan dengan gelar pesolek, terlalu sederhana untuk ingin menjadi pesolek. Feng Tianxing membawa Jiang ke kota sebelah, dan menemukan restoran acak untuk menginap. Jiang tampak bingung. Feng, apa yang kamu ributkan? Feng Tianxing berpura-pura tidak bersalah. Apakah kamu tidak ingin melihat wanita iblis itu? Karena dia menolak untuk menunjukkan wajahnya, dia hanya bisa menggunakan cara yang tidak biasa. Jiang menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak akan merampok orang, kan? Feng Tianxing terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Di mana itu? Tergantung pada tingkat perlawanan mereka. Paling-paling hanya akan menghancurkan keluarga.